rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dengan amal, dengan taufik dan hidayahnya kita bisa beramal dan bisa kembali hadir di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa aslih lana wulata umurina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang yang atau pihak yang memimpin kami mereka yang tidak menyayangi kami, dan perbaiki pemimpin-pemimpin kami atau urusan pemimpin-pemimpin kami. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Wabilus Shayyib karya Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi' dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita sedang menjelaskan bahwa amal soleh itu berdampak pada diri kita di dunia sebelum di akhirat. Amal soleh itu berdampak bagi diri kita di dunia sebelum di akhirat. Hadirin Allah muliakan, dan itu real, sangat jelas. Di antaranya misalnya Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Sambunglah tali silaturahim. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu punya dampak di dunia sebelum di akhirat. Karena dilapangkan rizki dunia atau di dunia dan dipanjangkan umur, ini jelas hal duniawi, nggak diragukan lagi, baik secara kuantitas maupun kualitas, tapi ada di dunia. Dan solusinya adalah sambunglah tali silaturahim. Sambunglah tali silaturahim. Bahkan hadirin Allah muliakan, Ibnu Abbas mengatakan dan para ulama yang lain bahwa ada dampaknya ke wajah kita, dampaknya ke hati kita, dampaknya ke kekuatan badan kita, dan kelapangan rezeki kita, dan dicintai oleh orang-orang yang beriman, orang-orang baik. Lalu kita lanjutkan ucapan Ibnu Abbas tersebut, dan ternyata hadirin sekalian, yang berdampak pada diri ini di dunia sebelum di akhirat itu bukan hanya amal soleh, tapi juga maksiat dan dosa, maksiat dan kemungkaran. Itu pun berdampak pada diri kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Al-Hasan, lalu Sulaiman At-Taimi dan para ulama lain itu menyampaikan, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya dosa, kemaksiatan dan kemungkaran itu membuat wajah seseorang menjadi masam atau menjadi
tidak cerah gitu loh, hadirin. Gelap. Sekali lagi, ini tidak harus menjadi hitam atau gelap, walaupun sawadan itu bisa diartikan hitam, tapi bukan itu maksudnya. Kita tahu Bilal itu dari Afrika, atau bin Abi Robah pun demikian, dan sampai sekarang ada banyak ulama-ulama, orang-orang saleh dan wali-wali dari ras atau etnis yang berbadan atau berkulit gelap, dan mereka bertakwa kepada Allah, dan mereka orang-orang saleh, mereka wali-wali Allah dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud sawadan itu mungkin bisa jadi dia kulit putih, secara fisik nggak ada masalah, tapi ada kereduban, hadirin sekalian, ada nggak fresh, tidak keluar dari dalam hati. Mungkin pucat, mungkin tidak kemilau, walaupun perawatannya luar biasa, tapi nggak ada yang beda dengan dia. Dan ini jangan salah paham. Lalu ketika kita ketemu saudara-saudara kita yang kulitnya tidak putih, wah, lo habis maksiat apa tadi malam? Bukan itu poinnya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa sebagaimana di kacamata ahli dunia sekalipun, kulit hitam atau kulit yang gelap itu tidak konotasi negatif. Betul, banyak orang Indonesia tuh pengen kulitnya putih, tapi ada banyak orang kulit putih ingin kulitnya gelap. Kata mereka kulit gelap itu eksotis. Dan mentok-mentoknya nanti apa, hadirin? Mentok-mentoknya manusiawi. Manusia tuh ingin apa yang dia nggak punya, gitu aja. Arahnya tuh nanti ke sana. Ketika misalnya di sebuah komunitas atau sebuah negara atau sebuah bangsa, mereka sulit mendapatkan warna kulit tertentu, nanti mereka kalau ini warna kulit bagus gitu, kita pengen ya kayak begini, dan belum tentu yang punya warna kulit itu mensyukuri warna kulitnya. Kalau ditanya, mereka tuh pengen kayak kita. Dan begitulah manusia. Manusia kan menginginkan apa yang dia nggak punya, dan sulit mensyukuri apa yang sudah dia punya. Itu poin. Jadi jangan jadikan sebuah penilaian sebagian pihak menjadi sebuah kesimpulan yang komprehensif. Makanya wa inna li sayyiati sawadan fil wajah, bahwa maksiat, dosa dan keburukan itu akan berdampak gelapnya wajah seseorang. Itu bukan berarti kulit wajahnya nggak memudar, jadi benar-benar lebih gelap, lebih ini dan seterusnya. Enggak. Karena dan kalau kita lihat orang yang berkulit gelap itu kita langsung suudzon sama dia, enggak. Ada banyak orang bukan hanya ingin punya kulit gelap, berusaha pengen, bahkan rela berjemur berjam-jam agar kulitnya lebih gelap daripada sebelumnya. Yang artinya poinnya adalah bahwa kulit gelap itu
Kalau secara fisik itu keindahan dan konotasinya positif, bukan negatif. Adapun yang dimaksud dalam konteks ini adalah ada rasa yang berbeda dan rasa yang negatif yang akan dirasakan oleh orang yang melihat wajah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Wa dhalamatan fil qalb, dan hatinya itu gelap. Jadi maksiat itu membuat hati kita gelap. Hati kita nggak bersih, hati kita kotor. Makanya sebagaimana kita sampaikan bahwa jangan berharap bisa sholat khusyuk kalau kita hobi gibah. Dan coba aja deh, kita habis ngomongin orang nih, gosip atau mau fitnah orang dan seterusnya, habis itu coba sholat zuhur, gak akan khusyuk sholat zuhur. Ini poinnya, karena gibah itu maksiat dan dosa besar. Apalagi kalau fitnah. Kalau fakta aja lalu kita omongin, bicarakan, itu dosa besar. Apalagi kalau itu hoax atau itu berita dusta. Lalu habis itu masuk waktu sholat, kita sholat dulu yuk, nanti kita lanjut lagi. Bayangin, lagi asik gibah, break sholat, terus lanjut lagi sesi gibah gitu. Jadi jadi sholat itu adalah sebuah break dari sebuah sesi gibah. Gak mungkin khusyuk. Kenapa? Karena maksiat itu merusak hati dan memberikan kegelapan kepada hati. Gak bisa dia khusyuk, gak bisa dia tenang gitu. Nah, banyak orang berpikir gak ada hubungannya, gak ada talazumnya, nggak ada pengaruhnya. Ini jelas pengaruh, hadirin. Dan itu kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu bertambah dan berkurang karena taat kepada syaitan. Jadi maksiat itu mengurangi iman dan otomatis menggoncang hati kita dan menggelapkan hati kita dan mengotori hati kita. Dan begitu hati kita kotor, itu ngerjain apa lagi, itu akan berdampak ketika kita mengerjakan banyak hal. Dan begitulah kehidupan. Lalu kita wahanan fil badan. Dan ternyata maksiat dan kemungkaran membuat badan itu lemah. Membuat badan itu lemah. Dan itu real. Betapa banyak penyakit yang membuat badan manusia atau badan seseorang itu hancur, drop, terpuruk, itu terjangkit karena kemaksiatan. Terjangkit karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan. Ada banyak penyakit datang karena free sex, zina, obat-obatan terlarang, lalu tukar-menukar alat suntik atau insulin dan lain sebagainya, akhirnya terjangkit. Dan begitu terjangkit, pengaruh nggak ke badannya? Pengaruh. Itu jelas sekali. Maksiat itu berdampak ke badan. Jangankan maksiat, mengerjakan hal makruh aja berdampak ke badan. Di antara hal makruh apa? Begadang. Begadang, nggak tidur dalam sebuah malam tanpa alasan syar'i. Dia nggak bermaksiat juga, tapi dia juga nggak mengerjakan amalan yang hanya bisa dikerjakan pada malam itu. Kalau dia harus mengerjakan sesuatu amalan yang positif, yang ketaatan atau amal soleh, dan hanya bisa dikerjakan malam itu, maka nggak ada isu. Atau ada dalilnya seperti mencari Lailatul Qadar. Tapi ketika dia mengerjakan hal mubah lah, nggak amal soleh tapi juga nggak haram, tapi membuat dia nggak tidur, maka jatuh pada makruh. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa sunnah beliau, saya sholat dan saya tidur. Begitu misalnya kita nggak tidur sampai subuh,
Pengaruh ke fisik kita nggak ketika pagi itu atau di duha itu atau di siang hari tersebut? Pengaruh. Itu bukan maksiat, itu ya pengaruh. Gimana kalau maksiat? Bagaimana kalau maksiat? Jadi sekali lagi itu sangat mudah dan sangat gamblang dilihat lah. Makanya coba evaluasi. Makanya banyak kita, banyak ibu-ibu dan bapak-bapak tentu saja yang punya kendala kesehatan di usia 40 tahun, 50 tahun. Itu ketika dievaluasi, penyakit yang membuat badannya itu melemah itu karena pola hidup di usia 20 tahun, 30 tahun, dan pola hidup itu diisi dengan banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dampaknya bukan pada 20-30 tahun, dampaknya pas 40 tahun, 50 tahun. Dan ketika evaluasi, iya sih aku salah pola hidup Pak Ustaz. Bukan hanya buang-buang waktu, aku tuh pola aku tuh udah salah dia udah salah. Itu poin. Dan melemahkan badan dia sekarang. Wa naqsan fi rizki. Dan maksiat itu mengurangi rizki. Dan mengurangi rizki ini catat baik-baik, bisa mengurangi kuantitas atau mengurangi kualitas, walaupun kuantitasnya sama atau bisa jadi kuantitasnya bertambah, bisa jadi dia tambah kaya tapi nggak berkah, berkahnya dicabut sama Allah SWT, kualitasnya dicabut sama Allah SWT. Na'udzubillah, tambah kaya tapi dia nggak dapat kebahagiaan, tambah kaya tapi ribut terus sama suaminya. Dulu waktu nggak punya uang nggak pernah ribut sama suami, tenang, nyaman. Sekarang dikit-dikit ribut, dikit-dikit pecah, dikit-dikit berantem. Dikurangi keberkahan rezekinya. Wabighdatan fi qulubil khalq. Lalu yang berikutnya, mengundang amarah atau benci di dalam hati manusia atau hati makhluk. Dan yang dimaksud benci di sini bukan dibenci oleh semua orang, tapi dibenci oleh orang-orang baik. Dan orang baik itu juga bukan benci baper, tapi benci karena Allah. Atau orang-orang soleh itu nggak serak aja sama dia, makanya nggak klik lah gitu. Ketika sebenarnya memang dia orang nggak baik, dan Allah yang membuat itu semua. Itu yang perlu kita. Dan saya rasa jamaah atau hadirin punya pengalaman, atau bukan, kalaupun nggak semua, ada banyak yang punya pengalaman demikian. Kita bukan tipikal suudzon, dan kita berusaha tidak suudzon, tidak buruk sangka sama orang, dan bukan tipikal yang buruk sangka sama orang, alhamdulillah. Misalnya. Tapi untuk misalnya Mbak Fulana atau ini, kita kayaknya nggak klik aja. Pokoknya ada sesuatu hal yang kita nggak bisa jelaskan juga, dan kita nggak omongkan, karena kalau omongkan kita nggak punya bukti dan bisa fitnah. Kita diam, tapi hati ini nggak bisa. Setelah beberapa lama, misalnya kita baru tahu ternyata orang ini begini gitu, atau orang ini penipu, dan dengan kita jaga jarak dan hati kita nggak klop, nggak klik, itu kita terhindar dari korban penipuan. Pernah ngalamin itu nggak sih hadirin? Artinya ada banyak di antara kita tuh ngalamin ini kok, nggak serak aja deh. Nah itu maksud dari, atau itu contoh dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Hati orang-orang baik tuh nggak ketemu aja. Adapun jadi bukan maksudnya dibenci semua orang, karena ada banyak pelaku maksiat itu dielu-elukan oleh banyak orang dan punya pengagum yang banyak banget gitu loh, punya penggemar yang luar biasa, padahal isi hidupnya itu maksiat. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah orang-orang tertentu, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa kepada Allah. Makanya kan kita harus hati-hati. Artinya kita harus evaluasi kenapa orang-orang bertakwa itu enggak ini sama saya. Itu harus penting untuk bertakwa.
jangan ada sesuatu. Dan yang dimaksud sama bertakwa itu benar berusaha bertakwa ya, bukan casingnya takwa atau pakai baju mereknya takwa. Ini orang bertakwa. Oh, perusahaannya nama takwa, jadi orang takwa itu. Bukan itu poinnya. Tapi dan bisa jadi mereka itu nggak terkenal dan seterusnya, tapi orang yang tahu pola hidup mereka, orang yang tahu aktivitas keseharian mereka akan mengakui ini mereka ini beda. Nah, lalu kita ingin dekat sama mereka, nggak bisa. Mereka akan berusaha jaga. Kenapa ya? Itu harus ditanya, kenapa ya? Ada masalah apa dengan saya? Kalau saya nggak bisa tembus itu. Di waktu yang sama, kita bisa tembus dengan mudah komunitas A, komunitas B yang isinya banyaknya maksiat. Itu tambah tanda tanya tambah besar lagi. Kok kita bisa dengan mudah dekat sama orang-orang, misalnya kalau di dunia ibu-ibu yang suka gibah, yang suka fitnah, suka buruk sangka, suka suudzon, kok justru saya didekatkan sama Allah dengan orang kayak gini ya? Itu tanda tanya itu. Ada apa dengan diri saya? Inna tuyura bi ashkaliha taqa. Kata para ulama, burung itu akan ngumpul dengan sejenis. Gak ada ceritanya perkutut gabung sama Raja Wali. Gak ada, walaupun berusaha kenalan, perkutut PDKT, ayo dong kenalan dong, aku perkutut, panggilnya Utut, bisa gabung nggak dengan komunitas Raja Wali kalian, atau komunitas elang kalian, gak akan diterima. Itu kata para inna tuyura bi ashkaliha taqa. Burung itu akan berkumpul dengan sejenis. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan, satu batalion, satu kompi, satu satuan. Siapa yang setipe atau bahasa ibu on the same page itu akan bergabung otomatis. Yang beda nggak bisa masuk. Jadi hadirin Allah muliakan, itu apa ya, pesan-pesan atau sign-sign dalam kehidupan yang harus kita renungkan dan harus jujur. Makanya kenapa misalnya almaru ala dini khalili, seseorang di atas agama sahabatnya. Makanya kita susah menilai diri kita, jamaah sekalian. Siapa di antara kita bisa menilai diri kita? Dan kita lebih mudah menilai orang lain. Coba kita nilai, kita sekarang lingkungannya siapa? Teman kita si A, si B, si C, si D, nilai aja gimana mereka. Kalau mereka solid, mereka bertakwa kepada Allah, ibadah mereka dijaga, mereka menata hati dan seterusnya, kita bukan hanya bersyukur punya teman kayak mereka, tapi lebih dari itu kita bersyukur semoga memang level kita seperti mereka. Memang di sisi Allah kita orang baik, tapi kan susah mengatakan demikian. Dan memang nggak bisa mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri, nggak bisa bilang demikian. Tapi kita bisa Allah dekatkan saya dengan A, dengan B, dengan C, dan hubungannya baik, bukan hanya sekedar kenal biasa, dan mereka sayang sama saya. Makanya kan di dunia ilmu itu, kalau sampai gurunya nggak suka sama dia, panik jangan, dan minta maaf dan minta dihalalkan, karena bukan hanya sekedar ini, karena ini tadi, ini saya ada maksiat apa nih, ada dosa apa, sampai hati guru saya Allah buat nggak suka sama saya. Itu di pondok pesantren atau di dunia ilmu dan seterusnya itu terjadi, dan sebaliknya di dunia ilmu jamaah sekalian, misalnya ada seorang dai atau seorang ustadz, sama juga para nabi itu difitnah gitu loh, dibenci sama banyak orang. Dan kita tahu ulama adalah ahli warisnya para nabi, otomatis
ulama nggak bisa lepas dari ada yang fitnah segala macam. Lalu ulama punya murid-murid nanti jadi dai atau jadi ustadz dan sebagainya, mungkin difitnah, dijelek-jelekin, nggak disukai. Tapi kalau para ustadz-ustadz itu atau dai-dai tersebut disayangi sama guru mereka, itu membesarkan hati. Guru saya masih sayang sama saya. Bahkan saya tuh ada pihak yang dia lagi dapat ujian nggak disukai banyak pihak, tiba-tiba dia dapat dia ke gurunya sayang sama dia, diungkapkan. Ada yang dapat WA dari gurunya menyampaikan bahwa liwaladil mahbub gitu loh. Gurunya bilang ketika nulis WA kepada anakku yang aku sayangi. Gila, gurunya panggil dia anak karena gurunya udah sepuh. Oh, itu nggak terasa air mata menetes hadirin. Karena bukan hanya senang disayangi guru, tapi itu harapan. Apalagi kalau kita tahu guru kita tuh orang yang baik, orang yang menjaga keikhlasan, orang yang jujur. Gak ada orang yang sempurna, tapi saya tahu guru saya, kata ada banyak di antara mereka. Dan gurunya udah sepuh, udah khatam kehidupan, dan dari dulu tuh on track gitu loh, istiqomah. Lalu WA kita terus mengatakan ila waladil mahbub, kepada anakku yang aku sayangi. Oh, selesai hadir. Itu harapan. Semoga memang kita orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Allah taala alam bisawab. Karena itu dampak maksiat. Sebagaimana disayangi sama orang soleh itu dampak amal soleh, dan dampak tauhid, dampak ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah taala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan hadirin? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya untuk Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan dan penjagaan kepada Ustadz, keluarga, seluruh tim kajian dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz saya adalah mantan istri dari seorang duda, anak 3, mantan istri. Ustadz pengajar Al-Quran. Jadi mantan suaminya Ustadz pengajar Al-Quran. Qadarullah pernikahan kami hanya secara agama saja dan hanya 5 bulan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemilik
pondok pesantren yang menghubungi saya untuk meminta keterangan terkaitan mantan suami saya. Pondok ini tempat mantan suami saya mengajar sekarang, dan mantan saya akan melakukan lamaran dengan salah satu staf di pondok tersebut. Oleh karena itu pemilik ini mencek siapa sebenarnya mantan saya ini. Saya fokus menyampaikan apa yang saya alami selama berumah tangga, dan saya fokus menyampaikan apa yang saya alami selama berumah tangga dan teror seksual dan materi after cerai dengan si Ustadz KW ini. Dia itu seorang pengajar Quran, sering chit-chat dengan wanita. Saya pergoki sendiri, KDRT, lisannya kotor, matre, dan dari pernikahan dari istri yang dulu pun beliau beberapa kali ketahuan selingkuh. Diakhiri pernikahan saya dulu, saya baru tahu kalau beliau menikahi saya secara agama agar saya mudah diceraikan. Memiliki sifat temperamental, lisannya kotor, suka KDRT, dan memiliki kelainan seksual. Ustaz, apakah sikap saya yang memberikan keterangan ini termasuk ke dalam ghibah dan membuka aib orang lain? Saya pun sempat mempost di close friend terkait si penjahat ini. Tujuan saya mempost itu agar teman-teman wanita tidak menjadi korbannya, karena kabarnya sudah ada 4 korban. 3 korban dimanfaatkan secara materi dan seksualitas tanpa dinikahi. Dimanfaatkan secara materi dan seksualitas tanpa dinikahi. Dan 1 korban lagi itu saya. Kenapa ya Ustadz, orang ini kan seorang pengajar Al-Quran, dia bisa dengan tenang ketika mengajar Al-Quran padahal sering bermaksiat. Apakah ini yang dinamakan menjual agama, menggugur dosa saya? Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan Ustadz dalam menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah di'afani min mubtalahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, bagi ibu baca doa ketika Allah selamatkan kita dari ujian saudara kita. Yang pertama, setiap hal-hal positif pasti ada KW-nya, hadirin semua. Bahkan semakin berkualitas atau semakin diminati sesuatu, pasti akan muncul banyak KW-nya. Itu di mana-mana, bahkan termasuk benda mati, ya nggak? Ketika ibu-ibu menggemari sebuah brand tertentu di dunia tas misalnya, akan ada KW-nya, dan KW-nya akan banyak. Pertanyaan, KW tas mana yang paling banyak? Itu diukur dari selera pembeli di tempat tersebut. Kalau saya pembeli brand A, maka KW brand A itu yang paling banyak, ya nggak sih? Semua demikian. Jadi itu sunatullah demikian. Nah, ketika ada barang, misalnya itu ibu kan hobinya tas ya, ketika ada tas KW, dan tas KW itu kita nggak tahu nih bahwa ini tas apa, tas ini KW, kita beli, ternyata KW, terus baru 2 bulan jebol, rusak tuh tas KW. Pertanyaannya, ada tidak ibu-ibu yang menyalahkan brand originalnya? Ada nggak ibu-ibu? Ini bukan pertanyaan fikih yang pelik, ini pertanyaan dunia ibu-ibu. Ada brand, apa namanya, brand, waktu kita beli kita nggak tahu itu KW, nggak tahu itu begitu ori, tapi setelah beli baru ketahuan nih KW, lalu jebol lah itu tas, baru dipakai 2 bulan, dan ketika tas jebol kita tahu nggak itu KW? Kita tahu. Nah pertanyaannya, ketika kita tahu itu brand KW atau itu KW, ada nggak ibu-ibu yang menyalahkan brand orinya? Enggak. Bahkan ada banyak ibu-ibu lebih berhati-hati
dan besok-besok beli di butik parfumnya, gitu. Official butiknya gitu. Dan di brand yang sama, brand yang sama, brand yang sama, tapi di butik resminya. Benar nggak? Nah pertanyaannya, kenapa kalau dalam pernikahan kita nggak berpikir demikian? Ada banyak wanita menikah dengan, kalau ikhwan KW lah gitu loh, orang soleh KW, akhirnya getting divorce, akhirnya bercerai, tapi yang ditraumakan pernikahannya. Harusnya kan harusnya traumanya ke ikhwan KW. Ke depan jangan cari yang KW lagi. Kan demikian. Kenapa pernikahannya disalahin? Atau mengeneralisir semua laki-laki sama aja Pak Ustadz. Pak Ustadz Anda kan laki-laki juga tuh gitu. Jadi dia lagi konsul sama Pak Ustadznya, sambil Pak Ustadz, saya harus ngapain? Semua laki-laki sama Pak Ustadz. Bu, saya juga laki-laki sebenarnya. Kan itu poinnya. Dan ada banyak ulama laki-laki. Apalagi di Indonesia, orang di Indonesia nggak kekurangan orang soleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu nggak fair. Jadi jangan pernikahannya yang dijadikan bahan trauma, atau jangan semua laki-laki dipukul rata. Makanya tadi saya balik lagi. Oh ternyata kenapa kita beli tas KW? Kenapa kita atau apa bahasanya? Mengapa tas KW itu terbeli oleh kita gitu bahasanya? Kenapa tas KW terbeli oleh kita? Oh ternyata waktu itu kita belinya di mana? Hah? Oh ternyata waktu itu kita nggak beli di butik resmi misalnya gitu loh. Oh ternyata waktu itu kita beli di di mana Ibu? Di online yang tidak bisa ditelusuri keotentikannya gitu loh. Oh waktu itu kita tuh langsung gelap mata karena ngelihat harganya murah gitu kan. Benar nggak? Ya, yang berarti yang harus kalau perlu menggunakan kata trauma, yang harus ditraumai apa? Udah mulai besok jangan beli lagi lah di online nggak jelas. Nggak semua online loh, karena banyak brand original punya toko online, bahkan lebih mudah beli di toko online-nya daripada di butik resmi. Tapi pokoknya udah deh, nggak mau yang gitu-gitu. Nah begitu juga, coba evaluasi dulu tuh kita bagaimana prosesnya. Jadi yang perlu kita evaluasi sangat mendalam adalah proses sebelum pernikahan itu. Dan kok bisa ketemu orang kayak begini? Gitu loh hadirin. Ini penting. Jadi itu yang perlu makanya yang harus dilakukan adalah kembali ke keterangan ulama kita dalam buku fikih kalau menikah, dan bagaimana praktek para ulama kita terdahulu. Dan sering disampaikan solusi terbaik, terideal, ingat bukan satu-satunya solusi loh, bukan berarti salah, cara yang lain salah, tapi salah yang terideal, teraman, cari di satu circle yang isinya orang-orang soleh, satu circle, sehingga bisa terlihat keseharian orang ini tuh seperti apa. Dan itulah metode yang dipilih oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di banyak kasus dalam hal ini. Ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah satu circle nggak? Satu circle, rumahnya dekat hadirin. Rumahnya dekat. Rumah Nabi SAW rumahnya dekat.
Itu pun nggak langsung nikah, punya hubungan bisnis dulu. Jadi circle-nya clear gitu. Setelah semua sudah terbukti baru nikah. Aisyah, satu circle nggak? Hah? Hadirin? Satu circle. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu circle Nabi SAW. Nabi SAW tahu bapaknya, ibunya, gimana ngedidiknya. Khatam Nabi SAW. Lalu siapa lagi? Hafsah. Satu circle nggak? Nabi SAW meninggal. Siapa Hafsah? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Wardah. Benar nggak semua nggak semua pernikahan di zaman para sahabat seperti itu, tapi kita lihat gitu, Pak. Ketika Umar bin Khattab, ketika Hafsah single, Umar bin Khattab ingin menikahkan putrinya, yang pertama kali ditawarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum akhirnya Nabi SAW menikahi Hafsah. Dan Abu Bakar enggak, karena Abu Bakar tahu Nabi SAW ada keinginan dengan Hafsah. Jadi lihat bagaimana mereka, emang nggak boleh keluar, boleh, tapi resiko jauh lebih besar. Semakin Anda tidak bisa membaca track record calon Anda tersebut, mau calon pasangan atau calon mantu, semakin besar resikonya. Dan kondisi hari ini berbeda dengan puluhan tahun yang lalu gitu loh. Saya ingin tanya, kasus trauma, pelik, kasus mental illness hari ini itu atau ada banyak penyakit mental hari ini tuh kita jarang banget dengar tahun sekarang. Dan itu awal-awal nggak kelihatan. Itu yang bisa melihat adalah orang-orang yang hidup dengan dia. Nah sekarang banyak kita ngandelin secari kertas CV. Boleh nggak? Boleh-boleh aja lah, asul fil asya ibaha. Tapi apakah semua hal urgent bisa disingkap hanya dengan kertas? Keikhlasan bisa diketahui dengan secari kertas? Nggak bisa. Trauma, kalau dia tulis jujur, kalau dia nggak jujur, ada kasus saudaranya tahu ada masalah dengan saudara kandungnya, nggak dikasih tahu sama calon saudara kandung. Begitu nikah kejadian bermasalah, ditanya sama kamu sebagai saudara kandung tahu nggak penyakit ini? Tahu. Kok nggak kasih tahu saya? Lupa. Masa lupa sih? Ini penyakit serius. Apa iya lupa? Ada yang bilang nggak sempat gitu loh. Proses 3 jam, jadi nggak sempat. Sekali lagi, ini ini kejadian di lapangan tuh begitu. Jadi jangan prematur gitu loh. Kita tuh kadang-kadang nggak melihat sebuah riwayat dengan wisdom dan melihat riwayat dengan utuh. Kita melihat misal banyak pernikahan di zaman Nabi SAW itu cepat. Pertanyaannya, kondisi hari ini dengan kondisi dulu sama atau enggak? Gitu. Kondisi dulu itu semua saling kenal. Semua saling kenal. Makanya kita tahu hadis Umar ketika malaikat Jibril datang, malaikat alaihissalam datang ke majelis Nabi SAW dengan perwujudan seorang laki-laki. Apa kata Umar bin Khattab? La yura alaihi atharu safar. Orang ini tidak terlihat
baru saja tiba dari perjalanan baru. Orang ini penampilannya bukan musafir, tapi di waktu yang sama nggak ada yang kenal orang ini. Ini bukan orang Madinah. Jadi Umar tuh tahu ini bukan orang Madinah. Kita itu bisa menunjukkan betapa 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 sangat sederhananya dan sangat sangat apa istilahnya, jauh lebih sederhana daripada kehidupan kota Madinah hari ini atau kota-kota lain seperti Jakarta atau Bandung atau pada hari ini. Saya ingin tanya sama ibu sekalian, kalau ada orang kita kajian rutin misalnya, kita kajian rutin di masjid, lalu tiba-tiba ada orang datang ke situ, kita kajian misalnya di Depok, atau kita kajian di Cinere, atau kita kajian di Bintaro, atau kita kajian di Jakarta, di masjid Depok, Cinere, Bintaro, Jakarta. Ketika kita kajian rutin di Depok, lalu ada orang datang, bisakah kita pastikan dia bukan orang Depok? Nggak tahu ini orang siapa. Bahkan wali kota Depok pun nggak bisa memastikan. Jangankan kita, wali kota Depok nggak bisa pastikan ini bukan orang Depok nih. Gimana cara? Ketika kajian kita di Cinere, terus tiba-tiba ada orang datang, siapa bisa pastikan dia bukan orang Cinere? Dulu di zaman Nabi SAW bisa. Ini orang bukan orang Madinah. Karena simple. Kehidupan itu masih sangat sederhana. Jadi ketika kondisi sederhana, saling tahu ini bapaknya siapa, ini masa kecilnya gimana, ini rumahnya gimana, lalu ingin menikah, udah nggak usah lama-lama, langsung aja dinikahi. Orang saling tahu, track recordnya jelas. Nah pertanyaan sekarang, kita hanya tahu dia datang ke kajian yang sama dengan kita misalnya, lalu besok mau langsung menikah, pekan depan mau menikah, ini orang siapa? Orang tuanya siapa? Masa lalunya gimana? Punya mental issue apa enggak? Track recordnya seperti apa? Nggak tahu. Cuman alhamdulillah mau belajar itu. Ini kan nggak sesimpel itu. Ada orang ngajak kita berenang di laut lepas. Kita tanya, bisa berenang nggak? Alhamdulillah, mau belajar. Kira-kira mau berenang sama dia nggak? Ya enggak. Nikah kan berenang dalam samudera kehidupan. Kok sesimpel itu? Emang nggak boleh? Ya boleh. Tapi resiko tanggung sendiri. Ini pelajaran mahal. Pelajaran mahal buat kita. Dan inilah yang kita sampaikan berkali-kali. Untuk diri kita khususnya. Bukan untuk kita tembakkan ke pihak lain, untuk diri kita, bahwa bedakan antara ilmu maklumat dengan ilmu nafi. Bedakan antara ilmu sebatas wawasan, mengetahui, mengerti, memahami, dengan ilmu yang bermanfaat untuk merubah imannya menjadi lebih baik, bermanfaat untuk memperbaiki ketakwaannya, bermanfaat untuk memperbaiki akhlaknya. Dua hal itu beda. Ini salah satu contohnya. Nggak sama. Selama ini kita berpikir itu satu poin, padahal itu dua poin yang berbeda. Kita berpikir kalau orang belajar otomatis dia langsung jadi orang baik. Enggak sesimpel itu. Makanya itu yang Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan ke aku ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas ilmu yang banyak. Itulah alasan kenapa Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, apabila Anda melihat seseorang yang semangat datang ke kajian tapi nggak semangat mengamalkan, jangan diajarkan orang kayak begitu. Itu kan Sufyan Ats-Tsauri. Karena itu tadi, mereka tuh mengerti ada perbedaan antara ilmu nafi dan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi mereka ini dua spesies yang berbeda gitu, kalau pakai bahasa biologi. Dua kelas yang berbeda. Nah, kalau kita punya masalah dengan kelas yang B, jangan kelas A yang disalahin juga. Beda. Anda ketemu sama orang yang di kelas itu, ke depan jadikanlah pelajaran, dan kalau mau nikah cari yang di kelas A, cari orang yang ilmunya nafi. Itu poinnya. Nah itu makanya
hanya tahu dia kajian di kajian A, kajian B, atau dia ada di pondok A, di pondok B, belum cukup. Kita harus tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana track recordnya. Nah, itulah kenapa orang pondok hubungi penanya. Arahnya orang pondok ini pengalaman gitu, makanya nggak langsung kalau mentah-mentah, cek dulu gimana dengan mantan istrinya. Hadirin sekalian, ada nama-nama besar di era-era klasik itu menjalani perceraian lebih dari satu kali. Ada beberapa nama. Menariknya, mantan istrinya itu baik-baik. Kalau bicara tentang mantan suaminya, nggak ada dicampaikan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Bahkan ada dalam biografi salah satu orang soleh terdahulu, itu kalau ada acara apa, kayak acara kondangan gitu ya, acara yang melibatkan masyarakat, itu kalau bubaran, itu mantan istrinya, saya sebutkan mantan karena lebih dari satu, mantan istrinya itu nunggu mantan suaminya ketika bubaran hanya untuk mengucapkan salam. Udah selesai, nggak ada fitnah juga, nggak ada, hanya salamnya, menunjukkan bahwa perceraian mereka itu berkah. Mereka orang baik. Terus kenapa cerai, Ustaz? Nggak semua orang baik itu bisa disatukan, itu kehidupan. Nggak semua orang baik itu bisa disatukan. Nggak semua orang baik itu cocok. Anna suka ibi di mi'ah. Manusia itu seperti 100 onta. Dari 100 onta bisa jadi nggak ada yang cocok, atau kalau cocok cuma satu aja atau dua. Jadi bisa aja terjadi perceraian. Nah, makanya orang pondoknya mungkin ya arahnya, saya nggak tahu juga arahnya, mau ngecek gimana nih orang baik atau enggak. Itu poin. Jadi sekali lagi, hati-hatilah jamaah dalam masalah ini. Terus jangan trauma pada pernikahannya, dan jangan trauma dengan para pengajar Quran, para ustadz Quran. Ada banyak ustadz yang ngajar Quran ikhlas, tulus, nggak ada kepentingan, dan bisa menjadi suami yang baik, bisa menjaga istrinya dengan baik. Ada banyak kan. Jadi itu poinnya. Kalau kita dapat yang kawin, jangan yang orinya diomelin juga, atau ikut terlibat trauma. Nggak ada. Nggak. Dan lihat kita tuh waktu itu di prosesnya seperti apa, dan di mana. Ini penting, dan cross check benar-benar. Allahu ta'ala alam. Dan sekali lagi, dalam masalah mencari suami, hadirin, kalau kita tidak tahu luar dalam laki-laki tersebut, kalau tahu luar dalam harus pacaran dong, Ustaz? Nggak harus. Saya ingin bertanya, wanita bisa menikah dengan sepupunya nggak? Bisa. Secara urf kita kenal baik sama sepupu kita nggak? Ada banyak wanita kenal baik sama sepupunya luar dalam, tahu ini udah kayak ini, dan bisa nikah dengan dia, bisa aja, nggak harus pacaran. Nah, poin saya gini, kalau kita tidak tahu calon kita atau laki ini luar dalam, jangan, atau kalau usahakan libatkan laki-laki untuk membantu kita ngecek ini orang. Itu sebenarnya fungsi wali dalam pernikahan. Fungsi wali bukan hanya sekedar ijab kabul. Fungsi wali dalam Islam, wali itu, walinya perempuan siapa? Ayah kan, atau laki-laki dari pihak ayah atau saudara kandung. Dan fungsi wali dalam Islam itu bukan hanya mengucapkan kalimat ijab atau menikahkan, tapi mengawal proses dari awal. Bisa dia pilihkan, atau bukan pilihan dia tapi dia kawal. Ini laki-laki siapa, dicek semuanya
sampai menikahkan. Bahkan setelah menikahkan, sebagian ulama fikih menyampaikan bahwa, atau sebagian masyarakat menyampaikan bahwa dikawal tapi jangan mengintervensi. Dikawal, pastikan ini perempuan di keluarga kita, atau ini anak perempuan kita, atau kalau itu ini keponakan perempuan kita, atau ini adalah kakak perempuan kita, atau ini adik perempuan kita. Ama pastikan, datang, tanya baik nggak, gitu, dicek, Pak. Apalagi kalau kita deket ya, seorang ayah kalau deket sama anak perempuannya kan tahu anak perempuannya menyembunyikan sesuatu, tahu anak perempuannya menyembunyikan sesuatu. Gitu point. Jadi itulah fungsi wali. Nah, menariknya, wali itu gak bisa perempuan. Wali itu semua laki-laki. Bukan karena wanita rendah, enggak. Tapi laki-laki dan wanita punya spesialisasi masing-masing. Dan ini spesialisasi laki-laki. Kenapa? Karena tugas wali diantaranya adalah untuk membaca laki-laki yang maju ke wanita mereka. Dan yang paling tahu dunia laki-laki, laki-laki. Gitu. Bener nggak, Gil? Oh, Masya Allah. Iya. Betul. Dan di masyarakat tadi, jarang laki-laki itu cerita tentang dunianya ke istri, atau jarang laki-laki cerita dunianya ke ibunya, atau ke jarang. Beda dengan wanita. Wanita nggak ditanya aja cerita. Kamu tau nggak, Beb? Pak, aku tuh semua diceritain kalau sama wanita. Jadi, tapi coba kalau ibu-ibu ngulik ada kalau suami aku sama temen-temennya ngapain aja sih, ditanya, emang dibuka semuanya? Enggak, kecuali 1-2 laki-laki aja. Mayoritas laki-laki nggak cerita, udah bahasa yang lain aja. Ya biasa, gitu-gitu aja, gitu. Ya normal lah, normatif. Gimana sih? Jadi pokoknya dipalingkan terus. Oh, berarti ada skandal, Pak Ustadz? Enggak juga, itu laki-laki. Enggak. Mereka sangat ngejar, itu karakter aja. Nggak harus ada skandal, nggak harus ada sesuatu. Beda. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Nah, makanya dalam masalah sepenting ini, pernikahan ini kan masalah kehormatan wanita. Gak bisa main-main. Kehormatan wanita loh yang dipertaruhkan. Maka yang turun adalah laki-laki versus laki-laki. Jangan wanita disuruh berhadapan dengan laki-laki. Akhirnya arti mas laki versus laki-laki, wali berhadapan dengan calon mempelai laki-laki, dicek semuanya, ditanya di semua, dan nggak cukup hanya ketemu ini, ketika ketemu dicari tahu nih orang siapa, bagaimana pergaulannya, ini seperti apa. Apalagi hari gini, jamaah. Allah ta'ala misal. Makanya, kalau wali nggak perform, banyak wanita mengeluh, tapi waliku tuh nggak kayak begitu, Pak Ustadz. Aku tuh ya nggak bisa aku ngandelin misal papaku atau ayahku, atau misalnya ini, atau misalnya papa udah nggak ada, terus ada ini, terus hubungan aku nggak deket. Maka cari laki-laki yang bisa berperan seperti itu dari keluarga besar misalnya, atau orang sosok yang benar-benar yang sayang sama kita dan berusaha menjaga kita gitu, dan ngerti cara menilai orang itu. Makanya dari awal maka saya katakan, terapkan ilmu fikih atau ilmu ulama yang disebutkan dalam ilmu fikih dan bagaimana praktek para ulama di sejarah kita. Itu udah kuncinya. Hari ini banyak kasus, faktornya karena kita nggak ngerti ilmunya. Akhirnya proses prematur.
dan sebagian pihak dengan niat baik mengatakan jangan lama-lama sekan biar tidak terjatuh ke dalam fitnah. Tapi perlu kita ingat, disegerakan penting, tapi kalau prematur maka kita akan menghindari fitnah tapi masuk ke fitnah yang lebih besar bisa jadi, yaitu salah pilih karena terburu-buru. Allah ta'ala alam bisawab. Adapun masalah ini, selama penanya atau selama mantan istri menyampaikan seperlunya, tidak melebar kemana-mana, hanya data yang dibutuhkan oleh seorang wanita untuk membuat keputusan, atau seorang wali membuat keputusan apakah saya terima atau enggak, maka ini bukan ghibah yang diharamkan. Jadi hanya seperlunya, datanya seperlunya, dan disampaikan seperlunya gitu. Disampaikan seperlunya. Jadi bukan taruh di sosial media atau enggak. Dan bukan dikasih tahu ke semua pihak, enggak. Contoh misalnya, tapi ini misal contoh, ada oknum berusaha ke majelis taklim kita gitu misalnya, atau di tempat kita ngaji, seperlunya saja. Misalnya di majelis taklim kita punya senior single tapi nenek-nenek usia 97 tahun. Nah pertanyaannya, ini oknum ngincar beliau apa enggak? Kalau nggak ngincar beliau, nggak usah cerita sama beliau gitu, dengan alasan fit, nanti biar fit biar tindakan preventif Pak Ustadz. Ya ini oknum ngincar beliau apa enggak? Enggak sih Pak Ustadz. Ya udah, ngapain cerita? Itu berarti modus juga kita ingin melampiaskan kekesalan kita untuk cerita ke semua orang, sehingga tidak pandang bulu gitu loh. Kadang-kadang kita juga gitu. Jadi kita lihat dulu, kalau memang ada pihak-pihak yang memang menjadi incarannya, gak apa-apa kita sampaikan, tapi tertutup aja. Itu poin. Allah ta'ala misal. Dan semoga Allah ampuni kesalahan kita dan memberikan taufik kepada kita, dan ambil pelajaran mahal dari sini. Ingat, pernikahan bagi wanita itu menyerahkan kehormatan, menyerahkan hal yang paling mewah, yang paling berharga bagi seorang wanita setelah iman, setelah ketakwaan. Maka hendaknya berhati-hatilah dalam masalah ini. Sebagaimana nasihat dari Asma binti Abi Bakar, benar-benar hati-hati dalam memilih seorang suami. Hati-hati, benar-benar ekstra hati-hati, karena dampaknya fatal. Dan kalau salah, yang paling dirugikan biasanya adalah wanita. Ini bisa